dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bersabda kepada sahabat Bilal, ya Bilal, idza adzanta fatarashar, wahai Bilal, engkau kalau mau adzan fatarashar, maka perlahanlah, jangan buru-buru. Wa idza khamta fahdur, dan kemudian kalau qamat fahdur, maka percepat. Waj'al ma baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul aqilu min aqli. Dan jadikan kadar antara adzan dan qamatmu jedanya itu sekiranya yang makan selesai makan, wa syaribu min syurbih, dan kemudian yang minum selesai minum, wal mu'tasiru idza kharaja min hajati, yang toilet selesai dulu keluar dari toiletnya. Kemudian Nabi katakan wala tuqimu hatta tarawih, dan jangan wahai Bilal kamu qomat sampai engkau melihat aku. Amin. Jadi kalau imam rawatibnya belum kelihatan, yang sudah bukan pelan belum kelihatan, dan dia nggak ada kirim SMS atau WA atau minta badal untuk ganti dia, maka tungguin dia udah siap di tempat sholat, ya baru dah kita koma. Sunahnya seperti itu. Jadi antara adzan dan qomat ada tidak, sekiranya buat kemudian, sekiranya yang belum buat wudu, yang kemudian buat zikir, buat baca doa. Nah, kemudian setelah itu belum siap, baru dia koma. Kemudian sunnah-sunnah bagi muadzinnya. Kalau tadi kan sunnah-sunnah dalam adzan, sekarang sunnah-sunnah bagi muadzin. Kemarin pernah ditanyakan tuh bagaimana kalau misalnya yang adzan dia nggak punya wudu. Ya ini sunnah-sunnah adzan, sunnah-sunnah bagi muadzin. Yang pertama, suci dari buah hadas, kecil maupun besar, hukumnya sunnah. Jadi dia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan dia nggak berhadas. Artinya kalau misalnya dia itu berhadas, baik kecil maupun besar, hukumnya sama, makruh. Nanti dibahas makruh. Yang pertama sunnah bagi muadzin, yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Sunnah bagi adzan dan qomat itu untuk menghadap qiblat. Kemudian yang ketiga, aswak, sunnah untuk menggunakan siwak. Jadi tidak cuma pada saat mau sholat doang, tapi mau adzan juga disunahkan untuk bersiwak. Yang keempat, an-yakuna qa'iman, hendaknya si muadzin dan si muqim yang qomat itu dia laksanakan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Yang kelima, an yakuna hasanah saut. Yang kelima disunahkan yang adzan khususnya bagi yang suaranya merdu, yang suaranya indah, yang suaranya bagus, yang lebih diutamakan, yang suaranya merdu. Yang keenam, an yakuna adlan, itu orang memang orang yang bukan orang yang fasik sunnahnya itu, bukan orang yang fasik, artinya orang yang adil, artinya adalah orang yang memang namanya bagus, namanya baik, sunnahnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, an yakuna aminan, sunnahnya untuk yang muadzin orang yang amanah dengan waktu, yang bisa dipegang amanahnya. Kalau dia ngerti kapan masuk waktu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, jadi betul-betul dia perhati waktu. Makanya Nabi kita Muhammad beliau mengatakan, inna khaira ibadillah man yura'una syamsa wal qamar wan nujum. Sungguhnya sebaik-baik hamba Allah Ta'ala itu yang suka memperhatikan matahari, bulan, dan bintang untuk melihat Allah. Kata para ulama, ini hadis dimaksudkan adalah para muadzin. Kalau zaman dulu nggak kelihatan jam, melihatnya matahari, bayangan matahari. Ya, ini matahari bayangannya bagaimana ya? Oh, matahari udah terbit, matahari udah terbenam semuanya. Memperhatikan itu semua, ya untuk apa? Untuk mengingatkan orang masuknya Allah. Mereka adalah sebaik-baik hamba Allah. Jadi muadzin itu adalah sebaik-baik hamba Allah karena memperhatikan masuknya waktu sholat. Kemudian yang kedelapan, an-yakuna muhtasban li'adillah, hendaknya adzan itu tidak mengharap upah apa-apa. Tidak mengharap upah apa-apa. Adzan itu tidak mengharap upah sama sekali. Yang diharapkan adalah semata-mata murni pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk mendapatkan fadilah, barang siapa yang adzan 7 tahun dalam hadis, siapa yang adzan 12 tahun, ya Allah Ta'ala akan bebaskan daripada siksa neraka. Kata para ulama, ya, niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena upah. Perkara nanti ternyata ada yang kasih bisyarah buat muadzin, itu urusan lain. Kita ini kalau kata Nabi kita tuh nggak suka minta, waladun, tapi kalau dikasih nggak pernah nolak. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat awalnya, ya jelas. Andaikan nggak dikasih amplop bisyarah sekalipun, nggak dikasih upah, ya maka apa?
semata-mata saya khidmah buat umat, kasih tahu orang. Sebanyak orang yang sholat, sejauh mana suara saya lantang, ya maka sebanyak itu juga pahala yang akan Allah Ta'ala berikan kepada saya. Menjadi saksi bukan manusia doang, jin, kemudian pepohonan, bebatuan, semuanya benda mati bahkan. Ya semuanya akan menjadi saksi di hari kiamat. Buat muadzin, cukup itu sebagai ganjaran buat saya. Andai kata ada yang asik diterima kabar. Amin. Kemudian yang kesembilan, al-yu'adzin bil murtafi, azannya di tempat yang tinggi. Ini zaman dulu deh. Kalau zaman sekarang mau di bawah kayak begini pun, ya nggak apa-apa, tetap dapat sunnah. Karena tempat yang tinggi disunahkan tujuannya untuk agar melantangkan atau meluaskan suaranya. Sekarang nggak perlu pakai mic, pakai speaker udah cukup. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tarqur salam. Yang ke-10, ya kalau ada orang yang mengucap salam sama dia, maka disunahkan untuk tidak dijawab pada saat azan. Kapan dijawabnya? Selesai azan, selesai doa, baru jawab. Biar supaya apa? Biar supaya tak memutus malah tadi yang syarat-syaratnya itu berkesinambungan, harus berkelanjutan, harus menyambung satu kalimat dengan kalimatnya yang lain agar tak diputus dengan menjawab daripada salam. Dan kemudian yang ke-11, tarqul masyrifi, yaitu azannya kudu diem, jangan sambil jalan-jalan, jangan sambil berjalan, jangan sambil berjalan. Sunnahnya paham ya. Dan kemudian makruhnya, yang pertama dan harus diperhatikan, at-tamthil. Makruh azan yang pertama adalah at-tamthil, terlalu mendayu-dayu dalam azan, terlalu mendayu-dayu dalam azan. Al-Fakir dapat kisah daripada Ustaz Ahmad Akhil, ya beliau mengatakan pada zaman beliau dalam Mustafa itu aslinya nggak ganti-ganti di pondoknya Habib Umar bin Hafid, gurunya guru kita Habib Muhammad Syah, guru kami juga itu nggak ganti-ganti. Ini satu orang aja. Satu waktu mungkin yang biasa azan agak datang atau mungkin sakit, yang lain azan. Yang biasanya ya baca azan juga mendayu-dayu berlebihan, mendayu-dayu berlebihan. Selesai azan dipanggil sama siapa? Saya sampai di rumah. Ketika itu masih kecil, saya sampai di rumah. Ya, yang sekarang sudah besar ya, setiap datang pasti boleh ikut dan kemudian masih ceramah juga di situ dulu. Dulu masih kecil. Siapa yang ada? Panggil sini. Ya, dipanggil tuh yang ada. Kemudian dibilang, ente udah sampai mana? Pasti kita keluar di mana dunia-nya. Belum pasti kita. Jangan ada. Kaji dulu kita keluar agar tahu ya kemakruhan dalam badan. Bahwasanya azan itu punya makruh. Kenapa? Berlebihan dalam mendayu-dayu. Berlebihan dalam mendayu-dayu. Mendayu-dayu berlebihan. Kemudian yang kedua, al-kalam asna'ahu li ghairi maslahat. Pertengahan azan enggak ada kemaslahatan atau ngomong. Ya, berbicara misal sampai di sampingnya, sampai di belakangnya tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Kemudian yang ketiga, ini bagi orang yang mendengarkan azan, yaitu tidak menjawab kalimat atau kumandang azan. Kita sibuk sendiri dengan handphone kita, nonton TV, tidak menjawab daripada panggilan azan. Itu hukumnya makruh. Dan kemudian yang keempat, qaulun qaidan aw raqiban ila musafir. Azan dalam keadaan tidak berkendaraan. Dalam keadaan tidak ada azan berkendaraan bagi musafir tetap disunahkan. Ketika masuk untuk sholat, kemudian dia di bis, mungkin lagi ziarah, ya untuk mengetahui dan memberitahukan waktu sudah masuk, disunahkan tetap bagi dia untuk memandang azan dalam bis. Ya, nah bagi orang yang seperti itu nggak apa-apa dalam kendaraan. Ya, karena memang dia dalam mobil, dalam bis dan sebagainya, dalam kereta misal. Ya. Tapi bagi yang nggak dalam kendaraan, maka tetap disunahkan untuk apa? Untuk tenang, untuk dia. Kemudian yang kelima, yaitu disunahkan untuk tidak keluar dari masjid. Ya, hukumnya makruh. Keluar dari masjid bagi muadzin dan kemudian bagi yang sudah berada di masjid makmum yang sudah bersolat, hukumnya makruh. Kecuali kalau ada hajat mendesak. Jadi setelah azan, yang ada dikumandangkan makruh bagi muadzin untuk keluar dari masjid, juga bagi orang-orang yang bersolat, bagi para makmum untuk keluar daripada masjid, kecuali kalau misalnya memang ada hajat yang mendesak.